Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Purnamasari dengan NIM F1E1200014, mata kuliah Statistika Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas uji korelasi parsial. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Di sini di soal diketahui judul penelitian, pengaruh motivasi, berprestasi, dan suasana kelompok terhadap di sini X1 yaitu suasana kelompok besar, yaitu R X1Y yaitu sama dengan 0,45, R X2Y 0,8, dan R X1 X2 itu sama dengan 0,5. Pertanyaannya, cari nilai korelasi parsial bila variabel X1, X2, dan Y dikendalikan, dan ujilah dengan signifikansi 5% untuk uji satu pihak. Baik, langsung saja kita ke jawabannya. Di sini di jawaban, untuk langkah pertama, buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. Bunyi HA. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikansi antara suasana kelompok X1 dengan produktivitas kerja Y apabila motivasi berprestasi X1 dikendalikan. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikansi antara motivasi berprestasi X1 dengan produktivitas kerja Y apabila suasana kelompok X2 dikendalikan. Dan yang ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja Y dikendalikan. Untuk bunyi HO, yang pertama itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja Y apabila motivasi berprestasi X1 dikendalikan. Untuk yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dengan produktivitas kerja Y apabila suasana kelompok X2 dikendalikan. Dan yang ketiga, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja Y dikendalikan. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. Di sini yang pertama HA yaitu Rx1 X2 dikali Y tidak sama dengan 0. Yang HO Rx1 X2 dikali Y sama dengan 0. Selanjutnya HA Rx2 X1 dikali Y tidak sama dengan 0. HO Rx2 X1 kali Y sama dengan 0. Dan yang ini HA RY X1 kali X2 tidak sama dengan 0. HO RY X1 kali X2 sama dengan 0. Lanjut kita ke langkah yang ketiga, yaitu masukkan nilai koefisien korelasi ini ke dalam rumus berikut. Di sini sudah kita ketahui di atas tadi, Rx1Y itu sama dengan 0,45, Rx2Y sama dengan 0,8, Rx1X2 itu sama dengan 0,5. Di sini langsung saja, bila X1 dikendalikan, maka rumusnya seperti ini. Rx1 X2Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1 X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat X1Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1 X2Y sama dengan kita masukkan nilai ini Rx2Y itu nilainya 0,8 dikurang Rx1Y itu nilainya 0,45 dikali Rx1X2 itu nilainya 0,5. Yang di bawah
masukkan nilainya 1 dikurang 0,45 kuadrat itu nilai dari R kuadrat X1Y dikali 1 dikurang 0,5 kuadrat itu nilai dari R kuadrat X1 X2. Lanjut, di sini 0,8 dikurang 0,45 dikali 0,5 itu nilainya 0,58 dibagi akar 1,45 kuadrat dikali 1 kurang 0,5 kuadrat. Di sini untuk pengaliannya kita 0,45 dikali 0,45 itu sama dengan 0,2025. Jadi 1 dikurang 0,2025 itu hasilnya 0,7975 dikali yang ini 0,5 dikali 0,5 itu hasilnya 0,25, maka 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75 dikalikan 0, hasil yang ini tadi dikali yang ini yaitu 0,7975 dikali 0,75 itu hasilnya akar 0,6. Nah, akar dari 0,6 itu yaitu 0,77. Maka di sini 0,58 dibagi 0,77 yaitu 0,75. Lanjut yang selanjutnya yaitu bila X2 dikendalikan maka rumusnya sebagai berikut. Rx2 dikali Rx1 kali Y sama dengan Rx1Y dikurang Rx2Y dikali Rx1X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat X1Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1X2 sama dengan kita masukkan nilainya 0,45 nilai dari Rx1Y dikurang 0,8 itu nilai dari Rx2Y dikali 0,5 itu nilai dari Rx1X2 dibagi akar 1 dikurang 0,8 kuadrat itu nilai dari Rx1Y dikuadratkan dan 1 kali 0,5 itu nilai dari Rx1X2 dikuadratkan. Maka 0,45 dikurang 0,8 dikali 0,5 itu hasilnya 0,05 dibagi kita kalikan satu persatu yaitu 0,8 kali 0,8 itu 0,64 jadi 1 dikurang 0,64 itu 0,36 yang di sampingnya 0,5 dikali 0,5 itu hasilnya 0,25 jadi 1 dikurang 0,25 yaitu 0,75 hasil yang ini tadi kita kalikan dengan ini yaitu 0,36 dikali 0,75 itu hasilnya akar 0,27. Nah, akar dari 0,27 yaitu 0,52. Jadi 0,05 dibagi 0,52 yaitu sama dengan 0,096. Lanjut yang selanjutnya. Bila Y dikendalikan, maka rumusnya sebagai berikut. RY X1 kali X2 sama dengan Rx1 X2 dikurang Rx1Y dikali Rx2 dibagi akar 1 dikurang R2 R kuadrat X1Y dikali 1 kurang R kuadrat X2Y. Maka nilainya 0,5 itu nilai dari Rx1 X2 dikurang 0,45 itu nilai dari Rx1Y dan dikali 0,8 itu nilai dari Rx2Y dibagi akar 1 dikurang 0,45 kuadrat itu nilai dari Rx1Y dikuadratkan dikali 1 dikurang 0,8 kuadrat itu nilai dari Rx2Y dikuadratkan maka 0,5 dikurang 0,45 dikali 0,8 itu nilainya 0,14. Untuk yang ini
0,45 dikali 0,45 itu nilainya 0,2025. 1 dikurang 0,2025 itu hasilnya 0,7975. Yang di sampingnya 0,8 dikali 0,8 itu 0,64. Jadi 1 dikurang 0,64 itu 0,36. Jadi kita kalikan nilai yang tadi 0,7975 dikali 0,36 itu hasilnya 0,2871. Jadi akar dari 0,2871 yaitu 0,54. Jadi 0,14 dibagi 0,54 itu hasilnya 0,26. Baik, langkah ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menguji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, kemudian ambil kesimpulan. Untuk kaidah pengujiannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikansi. Kita uji. Di sini rumus T hitung yaitu R parsial akar N kurang 3 dibagi akar 1 kurang R2 parsial. Sama dengan ini untuk yang pertama tadi, R parsial yang pertama itu nilainya 0,7, nilai dari yang ini tadi, yang ini. Kita menguji yang pertama, R parsial yang pertama, jadi 0,75. Akar 80 dikurang 3. Untuk 80 ini nilai dari N, yaitu nilai dari jumlah sampel. Dibagi 1 dikurang, kita masukkan nilai R parsial kuadrat yaitu 0,75 kuadrat. Jadi 0,75 akar 80 dikurang 3 itu nilainya 6,858 dibagi 1 dikurang 0,75 kuadrat itu nilainya 0,66. Jadi kita bagi 6,58 dibagi 0,66 itu nilainya 9,97. Bisa kita tarik kesimpulan, berarti di sini kita dapatkan nilai T hitungnya 9,97 kita bandingkan dengan T tabel. Nah, untuk di sini nilai T tabel itu 1,66. Jadi kita mendapatkan nilai T tabel itu secara interpolasi. Jadi untuk mendapatkan, kita tarik dulu ke bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai T tabel tadi yaitu 1,66 itu secara interpolasi itu dengan rumus DB N dikurang 1, nilai N tadi itu 80 dikurang 1 yaitu 79 dengan alfa 0,05 dan itu untuk uji satu pihak. Nah, jadi kita untuk mengetahui T tabel itu dari sebuah tabel. Jadi tadi sebentar. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai T tabel tadi, kita lihat dari sini, kan tadi kita dari soal itu terdapat untuk uji satu pihak, yaitu alfanya 0,05. Jadi kita
fokuskan ke sini, yaitu uji satu pihak dengan alfa 0,05, berarti di sini nilainya yang di sini. Nah, untuk yang DB-nya tadi itu 79, jadi kita cari yang di sini itu 79, berhubung di sini tidak ada angka 79, jadi kita ambil yang mendekati 79. Di sini yang mendekati 79 yaitu 120, jadi kolom yang ini, terus lurusan yang ini 120. Jadi ini nilai T-tabel kita, yaitu 1,658. Jadi kita bulatkan saja menjadi 1,66. Jadi kita mendapatkan nilai T-tabel kita yaitu 1,66. Jadi di sini sudah tahu untuk mendapatkan nilai T-tabel itu dari sebuah tabel tadi. Jadi di sini kita langsung tarik kesimpulannya. Nah, di sini berarti tadi nilai T hitung yang pertama yaitu 9,97 dengan T-tabelnya tadi 1,6. Jadi kesimpulannya ternyata T hitung lebih besar dari T-tabel atau 9,97 lebih besar dari 1,66, maka ada pengaruh yang signifikan suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja Y apabila motivasi berprestasi X1 dikendalikan. Lanjut untuk T hitung yang berikutnya yaitu T hitung sama dengan R parsial akar N kurang 3 dibagi 1 dikurang R kuadrat parsial. Nah, untuk nilai R parsial ini yaitu R parsial yang kita dapatkan yang kedua tadi yaitu 0,096 akar dari 80 dikurang 3 dibagi dengan akar 1 dikurang 0,096 kuadrat, yaitu untuk yang ini kita hitung dulu 80 akar dari 80 dikurang 3 yaitu 8,77, jadi kita kalikan 0,09 dikali 8,77 yaitu 0,84 nilainya. Terus yang di bawah 1 dikurang 0,096 kita kalikan dulu karena ini kuadrat, jadi 0,096 dikali 0,096 yaitu hasilnya jadi kita kalikan tadi hasilnya, jadi 1 dikurang 0,096 kuadrat itu hasilnya 0,99. Jadi akar dari 0,99 yaitu 0,99. Jadi kita bagi terlebih dahulu 0,84 dibagi 0,99 yaitu 0,85. Jadi kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel karena T hitungnya itu yaitu 0,85 lebih kecil dari T tabel yang tadi kita dapatkan yaitu 1,66. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dengan produktivitas kerja Y apabila suasana kelompok X2 dikendalikan. Lanjut kita hitung T hitung yang selanjutnya atau yang ketiga, yaitu di sini T hitung sama dengan R parsial akar dari N dikurang 3 dibagi dengan akar dari 1 dikurang R kuadrat parsial. Kita masukkan nilai R parsial yang ketiga tadi yang sudah kita hitung yang di atas tadi yaitu 0,26 akar dari nilai N yaitu 80 dikurang 3 dibagi dengan 1 dikurang 0,26 kuadrat. Jadi akar dari 80 dikurang 3 sudah kita hitung tadi ya 0,77, jadi kita kalikan 0,26 dikali 0,77 yaitu sama dengan 2,28 dibagi dengan 1 dikurang 0,26 kuadrat itu nilainya 0,932.
Jadi akar dari 0,932 yaitu 0,97. Kita bagi 2 dibagi 2,28 dibagi 0,97 yaitu 2,35. Baik, kita tarik kesimpulan lagi. Ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel. Atau nilai T hitung yang kita dapatkan tadi 2,35, sedangkan nilai T tabelnya tadi 1,66. Jadi 2,35 lebih besar dari 1,66. Maka ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja Y dikendalikan. Itulah tadi cara untuk menghitung T hitung atau langkah yang keempat tadi. Kita lanjut untuk memperjelas yang T tabel tadi. Kan tadi kita sudah mencari nilai T tabel itu secara interpolasi. Sekarang kita coba mencari nilai T tabel itu menggunakan rumus mencari interpolasi tabel. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa T tabel itu nilainya 1,66. Kita mencarinya dari sebuah tabel dengan DB N dikurang 1 itu 80 kurang 1 sama dengan 79 dengan alfa 0,05 untuk uji satu pihak. Jadi sekarang kita mencari nilai T tabel itu menggunakan rumus mencari interpolasi tabel dengan rumus C. C itu kita anggap untuk mencari T tabelnya sama dengan C0 ditambah C1 dikurang C2 dibagi B1 dikurang B2 dikali B dikurang B0. Di mana di sini B itu nilai DB yang dicari. B0 nilai DB pada awal nilai yang sudah ada, sedangkan B1 nilai DB pada akhir yang sudah ada. C nilai T tabel yang kita cari. Jadi C ini adalah nilai T tabel yang akan kita cari. C1 nilai T tabel pada awal nilai yang sudah ada, sedangkan C2 nilai T tabel pada akhir nilai yang sudah ada. Jadi kita masukkan nilai B. B itu kan DB yang kita cari. Tadi DB itu N dikurang 1. N itu 80 dikurang 1 yaitu 79. Jadi nilai DB 79. B0 itu B0 tuh nilai DB pada awal nilai yang sudah ada itu 60. B1 nilai DB pada akhir yang sudah ada itu 120. C itu nilai T tabel yang dicari. Yang kita cari tadi melalui interpolasi yaitu 1,66. C0 itu nilai T tabel pada awal nilai yang sudah ada, yaitu 1,67. C1 itu nilai T tabel pada akhir nilai yang sudah ada, yaitu 1,65. Baik, langsung kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus berikut ya. C sama dengan C0 ditambah C1 dikurang C0 dibagi B1 dikurang B0 dikali B dikurang B0. Kita masukkan nilai C0 itu tadi 1,67 ditambah kita masukkan nilai C1 itu 1,65 dikurang kita masukkan nilai C0 itu 167 dibagi nilai B1 itu 120 dikurang B0 itu nilainya 60 dikali nilai B itu 79 dikurang nilai B0 itu 60. Jadi kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung yang terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung ini itu 1,65 dikurang 167 itu hasilnya 0,02. Hasilnya itu min 0,02. Dan kita hitung yang di dalam kurung ini 120 dikurang 60 itu 60 dikali yang ini kita hitung di dalam kurung ini juga 79 dikurang 60 itu hasilnya 19. Jadi yang ini tadi min 0,02 dikali 19 nilai yang ini tadi dibagi 60 nilai yang pengurang ini tadi itu hasilnya min 0,01. Jadi 167 ditambah min 0,01 itu sama saja dengan 1,6. Kita ulangi lagi, maaf tadi saya ada yang salah sebut, yaitu ini 1,67 ditambah dengan
min 0,01 itu sama saja dengan 1,67 dikurang 0,01 itu hasilnya 1,66. Jadi sudah terbukti kan, dari yang kita mencarinya secara interpolasi, tadi melalui sebuah tabel, dengan kita cari menggunakan rumus, itu nilainya sama, jadi terbukti bahwa itu sudah benar. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tugas uji korelasi parsial. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata atau kesalahan dalam menjelaskannya, mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampunannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.